Masih ingat cerita panti asuhan yang gue ceritain beberapa bulan lalu gak, Bi? Yang mana, Boy? Yang gue bilang banyak banget cerita mistisnya. Tapi waktu itu tuh gue cuma ceritain tentang 3 cerita yang dialamin sama anak-anak yang tinggal di panti itu. Oh, Iya. Ingat, yang gue lo ingat. ceritain beda-beda itu ya? Iya. Mhm. Nah mungkin detailnya dikit ya. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi. Yang tepatnya gue gak bisa sebutin di mana. Bentar, sorry. Jadi lu mau ceritain cerita-cerita mistis yang masih ada di panti itu? Betul. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Gila. Waktu itu kan udah 3 kan soalnya. Dan gue udah bilang kalau sebenarnya masih banyak banget. Dan malam ini gue ceritain lagi kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Sampai sekarang pun juga panti asuhan ini masih beroperasi. Dan yang mau gue ceritain ini lagi-lagi tentang orang-orang yang tinggal di panti ini terus digangguin sama penunggunya. Oke. Nah tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Di panti asuhan ini ada 4 orang lah yang ngurusin anak-anak yang tinggal di panti ini. Tapi yang nginep itu tuh beda-beda. Cuma 1 tapi ganti-ganti gitu lebih kayak di absen gitu lah. Diagendain. Di rolling gitu. Di rolling, maksudnya. benar. Nah di malam itu yang agendanya harus nginep adalah Sasti, sebutannya namanya Sasti. Pengurus panti asuhan, umur 39 tahun dan udah jadi karyawan panti itu sekitar 3 tahunan. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Jadi kayak waktu itu gue pernah ceritain juga, kalau tiap malam itu kadang suka ada suara-suara gaduh yang entah dari mana asalnya di panti asuhan ini. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Dan di situ posisinya udah jam 11 malam. Sasti keluar dari kamarnya, abis itu ke ruang tengah dan ruang belakang buat ngecekin kamar anak-anak. Sembari ngeliatin juga anak-anaknya udah pada tidur apa belum di kamarnya masing-masing. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Nah lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin, Bi. Nah karena emang ya mau ngirit listrik apa gimana gue gak paham lah. Pas Sasti masuk pantinya, kan pas masuk tuh pasti ruang tamu dulu lah. Iya. Dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh, karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah. Abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri gitu. Iya, jadi dia matiin lampu, tiba-tiba yang jauh depan dia hidup sendiri. Benar. Wah, kayak dikerjain ya. Iya. Nah kalau sekarang Sasi bisa ngeliat tuh dengan jelas, tiba-tiba lampu itu hidup sendiri. Iya, iya. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalan lah ke sana buat sekalian mati lampu lorong belakangnya. Abis dia mati lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Aduh. Jadi kesana kayak Sasi tuh dalam tanda kutip ya disengin atau diarahin gitu lebih sama penunggu panti yang emang buat nyuruh dia jalan ke sana gitu. Iya, iya. Tapi ini jalannya ke kamar dia sendiri. Ke kamar dia sendiri. Aduh, anjing. Karena dari ruang tengah terus lorong dan tiba-tiba lampu kamar dia sendiri yang hidup kan. Sasi udah rada-rada merinding tuh di sini. Tapi dia coba buat kayak tenang dan jalan ke kamar tidur sendiri lah, karena dia mikir ya kamar gue sendiri kenapa gue harus takut. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu lebih kayak Ya. tek gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah saklar lampunya itu naik turun sendiri. Anjing. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamarnya itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget, Bi. Nah, ada sosok hitam berbulu dan mata yang merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh, anjing. Jadi kayak Sasti tahu lah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget, Bi. Nah, dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kencang doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu udah mati tok gitu.
Terus singkat cerita akhirnya lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu. Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini. Belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umur 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian. Makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Oke. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah, dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah, si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak duk 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 gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin aja suaranya. Tapi lama-lama suara dari lemari itu gak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu loh, Nat. Akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu 1, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang satu lagi, ternyata dia ngeliat, Nat, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, gak ada badan dan gak ada kepalanya. Tangan manusia, Mas. Tangan manusia, Wow. tangan doang gitu. Gue gak tahu manusia atau itu sosok ya, Nat. Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Gila. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Iya. Udahlah, akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam, dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu, sekitar jam 3 pagi, dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu, kayak gitu loh. Nah, jadi belakang kamarnya Oza itu langsung ngarah keluar panti, ke halaman panti ya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan yang lu ceritain gitu loh, Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Oke. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa. Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu ngeganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu dia banget gitu loh. Dia jadi gak bisa tidur. Dia ngintip lah dari jendela ke arah suara yang ada orang ngecap-ngecap itu makan. Pas dia nengok ke arah taman belakang, Nat, Oza tuh ngeliat ada cewek lagi ngejongkok ngebelakangin dia, tapi sambil gerak-gerak aneh gitu badannya, kayak goyang-goyang-goyang gitu. Tapi ya sosok ini tuh ngebelakangin dia. Dan Oza ngeliat tuh cuman punggungnya, tapi cewek ini punggungnya bolong. Aduh. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan. Dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan. Dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia gak halu gitu loh. Nah, jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep ke jendela yang dia nengok ada cewek itu. Dan jendela kamar dia itu gak ada gordennya. Jadi kayak cuman rumbai-rumbai putih transparan yang tipis itu loh, kebayang kan? Iya. Jadi lu bisa kelihatan jelas banget, Nat, kayak siluet orang dari luar tuh kelihatan jelas lah gitu. Pas dia lagi ketakutan, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam tuh suka lewat-lewat seret gitu loh dari luar jendelanya. Iya. Karena dia tahu yang dia lihat itu setan, Oza tuh bener-bener gak mau melekin mata dan dia tuh maksa buat tidur. Tapi pas dia lagi maksa buat tidur, dia tuh denger jelas banget, Nat, ada orang ngecap makan gitu, tapi suara tuh jauh, kayak gitu tapi jauh suaranya. Katanya kalau misalnya ada suara jauh, itu kan berarti sosoknya deket kan. Iya. Si Oza tuh bener-bener pengen nangis banget, Nat. Dia bener-bener ketakutan banget. Ya dia denger kalau misalnya ada suara itu dan dia tuh gak bisa apa-apa gitu loh, karena teman-temannya kan lagi tidur gitu. Pas Oza ini lagi nahan nangis, tiba-tiba dia denger dengan jelas banget di kuping dia ada suara cewek kayak bisikin dia. Aduh, jelas banget di kupingnya Oza itu. Ya refleks, Oza langsung nengok lah ke sumber suara itu kan. Pas Oza nengok, ada sundel bolong bener-bener lagi berdiri di sebelah kasur dia, lagi ngeliatin Oza. Dan si sosok cewek ini yang bolong ini lagi makan ayam hidup-hidup. Aduh, anjing. Saking gak kuatnya si Oza langsung pingsan lah saat itu juga. Bangun-bangun, dia tuh bener-bener gak kuat nahan cerita itu sendirian. Dan akhirnya dia tuh cerita ke salah satu anak panti asuhan namanya Bismo, yang waktu itu gue pernah ceritain. Bismo tuh pernah juga ngeliat si sosok cewek ini yang di atas loteng, kalau lu inget. Oh shit. Akhirnya Oza ceritalah ke Bismo
karena Bismo pun juga pernah diganggu sama sosok terkuat yang ada di panti asuhan itu, ya si Sundel Bolong ini. Akhirnya si Bismo juga cerita pengalaman di waktu itu. Semenjak kejadian itu, akhirnya si Oza dan Bismo tuh kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada hal yang berbau mistis, mereka tuh langsung saling cerita gitu. Dan mereka janji kalau misalnya ada sosok yang ngeganggu mereka tuh saling nge-backup dan saling ngejaga satu sama lain lah. Wah anjir, itu panti parah banget sih. Cuman kayak bingung juga ya, kayaknya lu nggak punya pilihan selain tinggal di panti itu kan? Iya. Karena mungkin banyak orang di sana nggak tahu mau tinggal di mana, atau anak sebatang kara kayak yang lu bilang tadi. Tapi Moy, mereka emang nggak mau ya nyari cara untuk manggil orang pinter gitu misalnya buat ngebersihin si panti ini? Nah dari cerita yang gue dapat ini, sampai sejauh ini ya Nat, yang gue dapat ya, mungkin pengurus panti itu mungkin udah mau mencari jalan keluar alternatif lainnya, yaitu yang ngebersihin dengan manggil ustadz ya. Gue tuh masih dapat aja cerita tentang suatu kejadian horor yang terjadi di panti asuhan ini. Gue nggak tahu apakah udah dipanggil si ustadz tapi nggak ngefek, atau si pengurus panti ini emang nggak memanggil ustadz buat ngusir roh-roh yang ada di panti asuhan itu gitu loh. Ini panti parah banget sih Moy. Gak cuman penunggu terkuatnya doang, tapi ya penunggu-penunggu lain di panti itu juga ada kan? Iya. Gue yakin sih lu masih banyak banget kan cerita tentang panti ini. Masih ada sebenarnya sih. Kalau yang kali ini kejadiannya waktu si Atar tuh masih kelas 2 SD. Jadi saat itu Atar tuh ikut bokapnya dinas di luar kota, di Makassar. Karena bokapnya BUMN, jadi keluarganya tuh dapat rumah di komplek gitu. Komplek dinas yang semua rumahnya tuh sama. By the way ini maksudnya dinas yang beberapa tahun gitu ya. Oke. Bukan yang kayak cuman sebulan 2 bulan gitu. Jadi Atar sekeluarga, dia, bokap nyokap sama adiknya satu, itu tinggal di rumah itu, rumah dinas ini. Rumah dinasnya tuh udah jadi, bahkan sebelumnya udah ada yang ngisi gitu loh Nat, Moy. Jadi ya Atar dan sekeluarga tuh nggak tahu siapa yang sebelumnya tinggal di situ. Mereka ninggalin rumah bekas orang atau karyawan yang tadinya dapat jatah nempatin rumah itulah. Rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh bukan rumah gede, rumahnya biasa dan kelas menengah banget lah. Kayak lo bayangin nih ya, masuk dari pintu depan, terus ada ruang tengah, kamarnya ada 3 dan kamar utamanya tuh di paling belakang. Nah terus di belakang rumahnya itu kayak ada halaman gitu Nat, Moy. Dan cuma satu lantai rumahnya. Cuma satu lantai, nggak tingkat sama sekali. Nah kalau dari kelihatannya, rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh udah cukup lama. Karena selain emang catnya, bukan kotor sih, tapi kelihatan bukan cat baru gitulah. Terus di halaman belakangnya tuh juga ada pohon mangga yang gede banget. Jadi dari situ ya kita tahu bahwa ini tuh rumahnya bukan rumah baru gitu loh. Ya otomatis sudah lama kan pohonnya, karena udah gede banget. Ya. Beberapa hari Atar ada di rumah itu aman-aman aja, sampai akhirnya si Atar ini ditinggal sama bokap nyokapnya malam-malam. Sisa adiknya Atar, Atar sama mbaknya. Nah adiknya Atar nih lagi nonton di luar di ruang tengah. Nah Atar ini lagi di dalam kamar bokap nyokapnya, yang mana itu kamar utama di belakang. Dan jendela kamarnya itu tuh langsung ngadep ke halaman belakang, Ke pohon mangga itu. betul. Nah di malam itu Atar tuh lagi nonton TV. Tiba-tiba dia dengar ada suara dari jendela kamar bokap nyokapnya itu diketok. Tok tok tok. Didiemin tuh sama Atar. Tapi diketok lagi ternyata. Tok tok tok. Masih didiemin nih sama Atar Nat, Moy. Tapi gak lama dari ketokan itu kedengaran suara Aduh. Cing. suara kuntilanak ketawa. Karena ketutupan gorden jadi gak kelihatan apa-apa sebenarnya. Atar kesel tuh di situ. Dia belum takut di situ Nat, Moy. Dia kesel karena dia pikir itu mbaknya. Oh. Mbaknya iseng gitu loh. Dia keluar kamar, terus dia ke belakang, sampai di halaman belakang, ternyata benar itu mbaknya. Mbaknya tuh malam-malam lagi nyuci, sambil ngisengin Atar buat ngetok-ngetok dan ketawa kayak kuntilanak gitu. Marahlah dia ke mbaknya, "Mbak jangan gitu dong." Terus kata mbaknya, "Ya makanya jangan penakut." Gitu. Balik lagi tuh Atar ke kamar bokap nyokapnya, lanjut nonton lagi. Ternyata gak lama, muncul lagi tuh suara tok-tok-tok dari jendela, diikutin sama suara ketawa kuntilanak lagi. Karena makin kesel, Atar keluar kamar tuh. Dia keluar lagi dari kamar bokap nyokapnya, mau ngomelin mbaknya. Ternyata pas Atar baru keluar pintu kamarnya, dia ngeliat mbaknya ini lagi nonton TV sama adiknya di ruang tengah. Terus itu siapa? Nah itu dia. Panik dong Atar. Berarti siapa tuh tadi di belakang yang ngetawain dan ngetok-ngetok jendela. Nah dari situ Atar gak mau lagi tuh balik ke kamar bokap nyokapnya. Dia join aja tuh nonton bertiga sama adik dan mbaknya di ruang tengah. Beberapa hari kemudian Atar ini pulang sekolah Nat, Moy. Dia sendirian di rumah di situ. Karena satu keluarga lagi pada pergi. Bokap nyokapnya pergi, bareng sama adiknya sama mbaknya Atar juga ikut. Sendirian banget tuh dia. Sendirian banget. Karena dia sekolah kan, itu kayak weekdays gitu.
Terus gara-gara dia sekolah, bokap nyokapnya pergi dari siang, tapi sampai malam itu bokap nyokapnya belum pulang juga. Jadi sampai sekitar jam 7 malam, Atar tuh sendirian di rumah. Sambil nonton TV lah Atar, biar gak sepi-sepi banget gitu kan, di ruang tengah. Jam 7 malam itu, Atar denger lagi Nat, Muy. Kali ini dari pintu belakang, yang langsung ngarah ke halaman belakang itu. Ada ketokan pintu lagi. Tok, tok, tok. Atar liatin aja tuh pintu dari ruang tengah, berharap gak bunyi lagi. Tapi ternyata tetap bunyi. Tok, tok, tok. Dibarengin sama ketawa kuntilanak lagi. Buset. Wah, di hari itu sebenarnya pas banget, Nat, Muy. Wah, di hari itu sebenarnya pas banget, Nat, Muy. Atar ini yang anak kelas 2 SD baru banget diajarin surat pendek Anas. Jadi kan ada tuh Qul a'udzu birabbin nas. Terus yang terakhirnya minal jinnati wan nas, kayak ya sebenarnya terjemahannya berlindung kepada Tuhan lah dari jin, manusia dan segala macam dari hal-hal jahat. Tapi Atar yang baru belajar surat Anas ini gak lancar bacanya Natmuy, karena baru hari pertama dia belajar gitu loh. Karena baru diajarin gitu kan, kayak wah ini sih sebenarnya kocak tapi kasihan gitu ya si anak kecil ini yang mencoba untuk melindungi dirinya dengan surat Al-Quran, tapi ya yang nggak hafal jadi nggak bisa gitu kan. Dan ternyata juga suaranya nggak berhenti gara-gara Atar, ya gue nggak tahu ya apakah memang dia karena nggak lancar baca Qurannya, tapi ya nggak mempan gitu dalam tanda kutip. Tetap ada tuh suara ketokan sama suara kuntilanak ketawa ini. Gak kuat banget tuh Atar, ya anak kelas 2 SD masih kecil sendirian di rumah gitu kan. Dan saking takutnya akhirnya Atar ini keluar dari rumah. Dia kayak ya minta pertolongan gitu lah, karena gak ada yang bisa dia mintain tolong kan di rumah sendiri gitu. Akhirnya Atar ini pergi ke pos satpam depan komplek biar ada teman. Dia samper tuh pas satpam, karena baru kali ya, jadi kayak dia belum kenal sama tetangga-tetangganya, gak enak juga ganggu. Ya yang dia bisa lakuin dan kepikiran cuma pergi ke pos satpam doang. Duduk aja tuh dia di sana, ditanya sama satpamnya kenapa. Atar jawab aja dia takut karena ngedengar suara ketokan dari halaman belakang, bla 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 bla, diceritain sama dia. Terus lu tau gak Nat, Muy, satpamnya bilang apa? Apa? Satpamnya bilang gini, oh itu mah mau kenalan kali. Digituin sama satpamnya. Gue nggak tahu sih kenapa satpam ini nyeritain cerita horor kayak gini ke anak kelas 2 SD ya. Jadi tuh si satpam itu cerita, usut punya usut, penghuni sebelum si keluarga Atar ini tuh pernah ada juga yang kejadian kayak gini. Di rumahnya ada ketokan, dari halaman belakangnya pokoknya kesannya ada penjaga atau penghuni lah di situ. Dan entah rahasia umum atau bukan, tapi kalau dari cerita Pak Satpamnya, penghuni sebelum keluarga Atar ini juga udah pernah ngalamin yang dialamin sama Atar inilah. Terus kenapa sih satpam ini bisa tahu? Karena keluarga yang sebelum keluarga Atar ini yang nempatin rumah itu tuh pernah satu malam minta tolong ke si Pak Satpamnya buat beliin kepala kambing. Katanya penghuni yang ada di rumahnya itu lagi kepengen banget, udah lama gak makan kepala kambing. Aneh banget. Aneh kan? Iya. Gue juga gak tahu kenapa ya penghuni-penghuni rumah dinas itu juga gak resah gitu sama keadaan kayak gini. Karena kan kayak seakan-akan minta sesajen gitu loh. Ya gak sih? Cuman mungkin memang selama gak ganggu, ya fine-fine aja kali ya sama si tetangga-tetangga itu. Mungkin yang nempatin sebelum si keluarganya Atar juga fine-fine aja dengan hal ini. Kayak ya udah dengan keadaan kayak gitu, gak apa-apa lah, mereka yang penting aman-aman aja. Mungkin seakan-akan gak terlalu diganggu. Dan ya mungkin lagi si keluarga sebelum keluarganya Atar ini ketimbang pindah rumah dinas, bayar kontrakan lagi, dan rumah dinasnya saya nggak dipakai, ya udah mending gue pakai aja, berdamailah dalam tanda kutip sama si keadaan itu dan penghuni yang ada di sana. Makanya si satpamnya bilang itu mau kenalan aja kali. Nah tapi aslinya sih gak ganggu, kata satpamnya gitu, karena belum pernah ada masalah-masalah yang gimana-gimana banget. Ya. Atau jangan-jangan si Atar itu diganggu karena si keluarganya Atar ini tuh belum ngasih sesajen si kepala kambing itu kali ya, Bi? Gue juga gak tahu sih Nat, apakah memang ternyata cuman kenalan doang, tapi ya standar kenalannya itu yang bikin Atar takut gitu. Mungkin dalam keluarga yang sebelumnya itu biasa aja, cuman buat Atar sendiri yang masih kecil, itu udah ganggu banget buat dia, bahkan dia takut gitu kan. Sosok itu cuman gangguin Atar doang atau satu keluarganya Atar juga digangguin, Bi? Kalau dari cerita yang gue dapet sih, so far Atar doang, Muy, karena emang Atar yang mengalami cerita itu gitu loh. Berarti yang apes Atar doang ya? Kayaknya sih ya.